Shalom, selamat datang dalam ibadah doa Rabu. Puji Tuhan kalau sampai hari ini kita masih dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita bisa sama-sama beribadah. Dan puji Tuhan kita masih bisa diberikan kesempatan dan nafas hidup sampai dengan malam hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang saudara semua untuk kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sungguh sampai dengan hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada, kami tahu bahwa itu semua karena penjagaan daripada Engkau sendiri Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami berdoa Tuhan malam-malam hari ini Tuhan, biar kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Dan kami percayakan hidup kami sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu, ke dalam kasih-Mu, dalam kuasa-Mu. Kami buka Tuhan ibadah kami pada sore hari ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang besar, Allah yang ajaib dan mulia. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari berikan tepuk tangan di hadapan Tuhan Allah kita. Haleluya. Kebenaran-Mu menuntun
Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan berada dekat Engkau Kristus. Itu tempat teraman kami Tuhan. Bahwa kami sungguh-sungguh mencari wajah-Mu Tuhan. Mencari perkenanan-Mu Tuhan. Mengejar Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan kami gak akan mungkin bisa melakukan kebenaran firman-Mu dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Tapi kami tahu Roh-Mu Tuhan yang memampukan kami. Kami berdoa Tuhan, biar Roh-Mu Tuhan yang campur tangan Tuhan. Yang mengubahkan kami Tuhan. Yang take over kami Jesus. Yes God. Sekira pasti. Kami percaya Tuhan. Ketika kami dekat dengan Engkau. Dan kami sungguh-sungguh Tuhan mencari pertolongan daripada Engkau. Engkau Allah yang bekerja dalam kehidupan kami sedemikian rupa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mujizat demi mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami angkat pujian di hadapan-Mu Yesus. Pertolonganku
darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shalom saudara yang kekasih, apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat. Damai sejahtera Tuhan terus mengalir dalam hati kita. Dan kekuatannya menolong kita semua. Amin. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kalau kembali pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan memakai hamba-Mu sebentar Tuhan yang Engkau pakai. Dan Tuhan, kami semua telah mempersiapkan hati kami untuk kami boleh menerima berkat-Mu yang luar biasa pada malam ini. Bapa, sertai Tuhan acara ini dari awal sampai pada akhirnya ibadah ini Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, malam hari ini penyampaian firman Tuhan agak berbeda. Yang biasanya pembicara sendiri, tetapi kali ini bersama saya sebagai host yang coba ajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik kita. Saya percaya ini tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Malam ini saya bersama dengan Bapak Gembala Pendeta Muda Cahya Yoel. Selamat malam Pak. Malam. Di acara Wednesday Breakthrough kali ini kita akan membahas satu tema tentang doa yang berjudul apakah Dia masih mendengar? Bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau ditanya ya apakah Tuhan masih mendengar doa-doa kita, pasti Dia mendengar. Ya, persoalannya bukan kepada apakah Tuhan masih mendengar, tapi kepada keraguan dan ketidakpercayaan orang-orang yang berdoa kepadanya. Sehingga ketika mereka belum menerima jawaban Tuhan, mereka menganggapnya bahwa Tuhan tidak mendengar doa-doanya. Nah, saudara, itu yang kadang menjadi masalahnya. Ya. Kita harus percaya bahwa Alkitab telah mengatakan dalam Mazmur 65 ayat 3, dikatakan di sana apa? Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Ya, karena itu saya berharap sebagai gembala jemaat, ya, kepada semua jemaat Tuhan supaya tetap setia di dalam doa, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan mendengar doa-doa saudara dan Dia akan menjawabnya. Benar Pak, kita harus tetap setia di dalam Amen. doa. Amen. Harus tetap sabar di dalam kesusahan kita. Saya jadi teringat dengan peristiwa belakangan ini. Seorang ibu yang membunuh ketiga anaknya sendiri. Ya, betul. Ya, boleh dikatakan itu adalah sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan. Ya, sangat boleh dikatakan mengiris hati ini. Ya. Dan dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi yang saya ikuti bahwa motif ibu itu membunuh ketiga anaknya karena dia sudah tidak kuat lagi untuk menanggung himpitan ekonomi. Ya, boleh dikatakan ini keadaan yang dialami. Saya berdoa supaya kita terus tetap memperhatikan, tetap terkoneksi satu dengan yang lain. Kita memperhatikan keadaan jemaat kita, ya. Kita terus saling tetap mendoakan, saling mengasihi, saling menolong. Ya, jangan pernah, saudaraku kasih, jangan pernah kita dengar bisikan setan yang kadang membisikkan kepada saudara. Ya, sudahlah, doa cuma buang-buang waktu. Itu yang kadang suka ada dalam pikiran kita. Ya, nggak usah kamu berdoa. Ya, kamu pikir kamu siapa? Tuhan udah nggak dengar lagi doa kita. Nah, saudara, itu bisikan-bisikan yang tidak perlu yang kita perhatikan. Artinya kita harus mengabaikan ketika ada suara-suara setan seperti itu. Jangan dengarkan. Ya,
Justru saudara, dalam kondisi pandemi ini ya, kita harus kuat di dalam doa. Ya, karena ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, saya percaya ada kuasa yang bekerja dalam hati kita. Ya, ada kuasa di dalam doa. Karena Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan untuk menghadapi hari-hari kita, ya, untuk menghadapi persoalan dan pergumulan kita. Ya, kita tetap percaya itu, saudara. Ya. Iya Pak, betul. Itu yang kita semua harapkan. Tetapi ada juga orang yang berkata begini Pak, Bapak sih enak bicara, kita yang mengalami. Betul, itu memang tidak sedikit orang yang berbicara seperti itu ya saudara, saya sangat memahaminya ya. Tapi mari kita mau perhatikan ya, bukankah Nabi Yosua ya pernah mengingatkan ya dan memberitahu ya di dalam Alkitab itu tertulis dalam Yosua 23 ayat 3. Ditulis di sana saudara apa? Dikatakan, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Nah saudara, ya kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan ayat ini memberikan kekuatan kepada kita. Ini memberikan keyakinan kepada kita. Persoalan yang saudara hadapi saat ini, pergumulan yang saudara hadapi saat ini, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan yang akan berperang buat kita. Ketika kita ada di dalam Dia, Dia di dalam kita, percayalah kemampuan yang dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan terus senantiasa memberikan kekuatan dalam diri kita bersama-sama untuk kita boleh dimampukan menghadapi pergumulan dan persoalan, ujian, cobaan atau apapun namanya itu. Ya, jadi artinya sekali lagi saudara, bukan kita yang berperang, ya, bukan kemampuan kita, bukan kekuatan kita, karena kita nggak kuat, kita nggak mampu, jujur, ya, tidak ada kekuatan dalam diri kita kalau bukan oleh karena kekuatan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa Allah yang akan berperang bagi kita, ya, dan kalau Allah sendiri yang berperang bagi kita, wow, ya, luar biasa. Siapakah lawan kita? Ya, dan saudara hari ini, kalau saudara dan saya, boleh dikatakan kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, ya kita masih boleh dikatakan tetap tinggal di rumah kita sama-sama masing-masing ya, dan kita bisa masih melakukan banyak aktivitas. Saudara percayalah, itu semua semata-mata karena Tuhan yang telah berperang, yang ada di depan kita, yang memimpin kita, yang menyertai kita, yang menolong kita. Ya, bukan kekuatan kita. Bersyukurlah ya, karena ada kekuatan Allah yang terus akan bekerja dalam hidup saudara. Amin. Ya. Amin Pak. Pertanyaannya ialah, dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, banyak orang yang sudah kehilangan gairah untuk berdoa. Bahkan sepertinya mereka sudah mulai putus asa. Bagaimana supaya kita bisa tetap setia? Saudara mari. Ya, betul. Memang tidak mudah untuk kita boleh terus tetap setia kepada Tuhan dalam kondisi yang boleh dikatakan kondisi yang memprihatinkan saat ini. Ya, tetapi saudara sekali lagi, saudara mari kita mau belajar bersama-sama dari cerita Hana. Ya, Hana ini adalah hidupnya cukup menderita. Ya, hatinya tersakiti, dia merasa teraniaya dan tersisihkan. Ya. Tapi saudara sekalipun hidupnya menderita ya dan selalu disakiti oleh Penina, ya, Hana tetap setia datang kepada Tuhan. Ya sekali lagi, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan boleh dikatakan Hana melakukan semuanya itu bukan hanya seminggu loh, ya, bukan hanya 2 minggu, ya, sebulan, ya, atau setahun, tapi Alkitab mengatakan, saudara dikatakan di sana apa? Bertahun-tahun. Ya, dari tahun ke tahun, artinya bukan waktu yang sebentar. Dia mengalami ya penderitaan. Ya, waktunya itu cukup lama, cukup panjang ya untuk menahan dan memikul beban persoalan dan penderitaan, kesedihan yang ada dalam hatinya. Dan sesungguhnya saya percaya itu tidak mudah untuk dilewati oleh seorang yang bernama dengan Hana. Ya. 1 Samuel 1 ayat 6 ayat 7 ditulis di sana demikian. Ya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ya, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun.
Ya, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara lihat, ya, apa yang kita baca tadi. Saudara, kita coba perhatikan, ya, Hana mengalami penderitaan sekali lagi bukan sebentar. Ya, mengalami kesedihan itu bertahun-tahun. Jadi artinya setiap hari dia mengalami penderitaan yang tidak mudah untuk dilaluinya. Saudara, pada saat ini kita mengalami pandemi, itu belum setahun, ya. Tapi kita sudah banyak orang yang mulai tidak sabar, ya. Boleh dikatakan orang sudah mulai meninggalkan dan menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Tidak lagi untuk berdoa, tidak lagi untuk mau baca Alkitab, kehilangan gairah dan semangat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Nah, saudara, ini keadaan yang memang banyak dialami oleh banyak orang, ya. Nah, saudara, ini boleh dikatakan kita tidak lagi boleh seperti itu, ya. Kita tidak berdoa kepada Tuhan, apalagi kita tidak baca Alkitab, ya. Tapi sekali lagi saudara, mari kita lihat dari cerita Hana yang tadi kita baca, ya. Ia tetap sabar, ya. Ia tetap sabar, ia tetap setia datang kepada Tuhan. Ia tetap berdoa kepada Tuhan sekalipun ya dalam keadaan masa sulit. Saudara, kalau saat ini saudara di dalam keadaan kesulitan saudara, dalam keadaan kesusahan saudara, dalam keadaan penderitaan saudara, tapi saudara masih tetap bisa datang kepada Tuhan. Saudara masih tetap bersetia dalam doa, wow, luar biasa. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Ya, Tuhan pasti akan selalu memperhatikan apa yang saudara alami. Ya, saudara, saya rindu pada malam hari ini. Ya, kita semua jemaat yang dikasihi dan disayangi Tuhan. Saudara, kita tidak ragu lagi, kita tidak usah bimbang lagi. Ya, saat ini yang Tuhan minta kepada setiap kita, mari kita mau tetap sabar. Ya, kita mau tetap sabar di dalam penderitaan kita. Kita mau tetap sabar di dalam kesusahan kita. Karena Allah selalu bekerja, Allah selalu menyertai dan Allah memperhatikan saudara. Ya, mari kita mau menantikan jawaban Tuhan. Ya, karena kita harus percaya bahwa Dia itu pasti akan mendengar doa-doa saudara. Ya. Amin, Pak. Luar biasa Tuhan kita. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Persoalannya, Pak, ada orang yang telah berdoa bertahun-tahun. Ya. Katakanlah dia rajin berdoa. Ya. Tapi kenapa sepertinya selalu gagal? Seolah-olah Tuhan tidak mau mendengar doa-doanya. Gini, ya, Tuhan bukan yang gak mau dengar, ya, doa dari orang-orang yang ketika dia rajin berdoa, ketika dia sungguh-sungguh berdoa. Bukan Tuhan gak mau dengar, ya, bukan itu. Ya. Tetapi mari saudara kita mau perhatikan kitab Yesaya 59. Ya, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Ya, di sana ditulis begini saudara. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Apa saudara? Segala dosamu. Jadi saudara, saya sangat percaya tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak mendengar doa-doa kita. Tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak mendengar doa yang saudara naikkan. Tetapi yang membuat doa kita terputus dengan Dia, ya, yang membuat doa kita terpisah dengan Dia, itu adalah sekali lagi firman Tuhan katakan apa? Adalah segala kejahatan dan segala dosa kita. Ya, saudara, karena itu, ya, mari kita jangan terlalu cepat berkata, kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, ya, bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Ya, percayalah. Tapi saat ini mari kita juga mau cek, ya, kita mau coba lihat kepada keadaan diri kita. Bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan? Apakah saat ini kita masih membiarkan dosa terus bekerja dalam kehidupan kita dan kita hidup di dalam dosa? Ya. Saudara, ini waktunya saat-saat kita bersama-sama untuk kita mau hidup kembali kepada Tuhan.
Ya, saya percaya ketika apa yang kita doakan dan Tuhan mendengar itu ada sesuatu yang sangat membahagiakan dalam kehidupan kita. Amin. Sebagaimana ketika kita punya anak, ya, ketika anak kita berbicara sama kita, ya tentu ketika kita berbicara sama orang tua kita, sama bapak kita, ya, kita mau dia menyaut, kita mau dia mendengarkan, kita mau dia menjawab, kita mau dia mengabulkan, ya, apa yang kita bicarakan atau apa yang kita mohonkan. Ya kan? Ya. Nah, saya percaya Bapa kita seperti itu. Tapi justru yang memisahkan kita dengan Dia, yang boleh dikatakan sampai katakan kita sering memberikan tafsiran, Tuhan udah gak dengar nih doa kita lagi. Enggak. Tapi mari kita mau cek kepada diri kita. Kita mau berbalik kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Saya percaya Dia akan membuka kedua tangannya. Dia akan memeluk saudara. Dia akan menerima saudara. Dan Dia akan terus bekerja dalam kehidupan saudara. Ayo saudara, mari kita mau tetap berdoa kepadanya. Tetap setia, ya, karena pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar semua doa-doa saudara. Pak, pertanyaan yang terakhir dari saya. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Tuhan mengabulkan doa kita? Kalau ditanya bagaimana ya kita bisa yakin ya Tuhan mengabulkan doa kita, ya, saya yakin Tuhan akan mengabulkan doa kita. Amin. Ya, saudara, mari kita lihat dulu persoalannya kepada isi dari doa yang kita naikkan. Ya, kalau kita minta sesuatu atau berdoa kepadanya menurut kehendaknya, kita harus percaya, ya, bahwa Tuhan akan mengabulkannya dan kita akan memperolehnya. Firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15 ditulis di sana demikian saudara, ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, ya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ayat 15 dikatakan. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah saudara, mari kita perhatikan sekali lagi ayat yang 14 tadi. Dikatakan apa? Dikatakan jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut apa saudara? Kehendaknya. Ya, menurut kehendaknya. Ya, jadi artinya apa? Ketika kita meminta sesuatu menurut kehendaknya, saya percaya, ya, Tuhan akan mengabulkannya. Dan ini bukan berarti kita mendapatkan apapun yang kita inginkan, ya, bukan saudara. Tetapi Tuhan sekali lagi akan mengabulkan doa kita kalau kita meminta kepadanya sesuatu kepadanya itu sesuai dengan kehendaknya. Artinya, mari kita sekarang juga memperhatikan isi dari doa kita. Ya, jangan-jangan selama ini isi doa yang kita naikkan kepada Tuhan, ya, permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, firman Tuhan loh yang katakan, kalau sesuai dengan kehendaknya, maka Dia akan mengabulkan doa kita. Ya, karena tidak mungkin, boleh dikatakan begini, ya. Bapak akan memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti, ya. Jadi artinya kita tetap percaya kita ini adalah anak-anaknya, ya, saudara ini adalah anak-anaknya dan Bapa kita di sorga itu adalah Bapa kita, ya. Artinya segala sesuatu yang kita minta kepada Bapa kita, ya, sesuai dengan kehendaknya, Dia akan mengabulkan doa kita. Selama itu sesuai dengan sekali lagi apa? Kehendaknya. Dan ini juga, ya, yang dialami oleh Hana, ya. Saudara perhatikan isi doa Hana. Dalam 1 Samuel 1 ayat 11 dikatakan di sana demikian, ya. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini. Saudara perhatikan, ya. Kalau Engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, jadi betapa saat itu Hana mengalami kesengsaraan dalam hidupnya. Ya, sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, ya, dikatakan maka aku akan memberikan
dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Wow, luar biasa. Saudara, ketika saya merenungkan isi doa dari Hana ini, ya, saudara, saya percaya Tuhan tahu apa artinya dari doa Hana. Tuhan mengerti isi hati dalam doa Hana ini, ya. Bahwa ketika Tuhan mengabulkan doanya, Hana akan mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Hana akan mempersembahkan yang terbaik dalam hidupnya untuk Tuhan. Ya, karena kita tahu bahwa Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi artinya ketika Tuhan membukakan kandungannya, saudara, itu adalah sebuah anugerah yang terbesar dalam kehidupan Hana. Tetapi kita lihat dari isi doa Hana, dia berani mempersembahkan yang terbaik dalam hidupnya, yang dinanti-nantikan saat ini dalam hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk diberikan kepada Allah. Jadi artinya apa, saudara? Hana tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ya, Hana tahu bagaimana berterima kasih kepada Tuhan. Hana tahu bahwa apa yang dia terima semuanya itu dari Tuhan. Karena itu dia persembahkan kembali untuk Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Ya, saya percaya ada banyak, ya, hal-hal, berkat-berkat, pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadian dalam kehidupan kita. Ya, doa-doa saudara yang telah Tuhan jawab, yang telah Tuhan kabulkan, yang Tuhan telah berkati dalam hidup kita. Ya. Nah, persoalannya saat ini, saudara, ya, apakah ketika kita menerima semua itu dari Tuhan? Ya, ketika kita diberkati oleh Tuhan, ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman yang indah, yang luar biasa, yang mungkin tidak dialami oleh orang lain, kita kembalikan kepada Tuhan. Ya, kita tahu berterima kasih kepada Tuhan, sehingga ketika kita menerima semuanya ini, ya, kita adalah orang-orang yang pertama ada di barisan depan untuk mengatakan kepada Dia, Tuhan, semua yang Engkau berikan ini adalah milik dan kepunyaanmu, dan aku mau mempersembahkan kembali kepadamu. Ya, jadi artinya apa? Saudara tidak menikmati, ya, dengan egois setiap berkat yang telah saudara alami. Ya, saudara tidak menikmati, ya, berkat kemurahan anugerah itu sendiri. Ya, tetapi saudara tahu bagaimana caranya berterima kasih kepada Tuhan, sehingga kita tidak lupa, ya, bahwa semua yang kita terima adalah dari Tuhan, dan kita menjadi orang yang sungguh-sungguh tahu, sekali lagi, orang yang sungguh-sungguh tahu berterima kasih kepada Tuhan. Wow, jelas sekali. Saya ini mengajar kepada saya, dan ini mengajar kepada saya juga saat ini, bahwa saya harus menjadi orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Amen. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, untuk Dia, dan bagi Dia. Baik jemaat kekasih dalam Tuhan, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, sama-sama, Pak Pendeta Muda Cahya Yoel, yang telah memberikan penyerahan bagi kita malam ini. Tuhan memberkati kita semua. Dan Amen. Saudara yang kekasih, sampai kita bertemu di acara Wednesday Breakthrough berikutnya. Dan mari kita akan berdoa syafaat saat ini, sebelum kita tutup dan sebelum kita menerima doa berkat. Saudara-saudaraku, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur kalau penyertaan-Mu sampai hari ini, sampai saat ini Tuhan, kami dipelihara Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur padamu, terima kasih karena Engkau begitu baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Terima kasih ya Bapa, syukur bagimu Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, buat bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Engkau melawat Tuhan, bangsa kami Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami Indonesia Bapa. Di masa-masa pandemik ini ya Bapa, Engkau menyertai bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memberkati para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, staf menteri, dan pejabat tinggi. Mereka Tuhan melakukan pekerjaan mereka dengan sukacita. Mereka boleh
lakukan pekerjaan dengan penuh hikmat Tuhan untuk kesejahteraan bangsa kami Indonesia. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan buat para pemimpin kami, dan berkatilah bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang mencari Tuhannya, dan mereka boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di negeri kami tercinta Indonesia. Indonesia dikasihi Tuhan, Indonesia dilawat Tuhan. Kami percayakan bangsa kami Indonesia ke hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, syukur bagimu Tuhan, Kau memberkati jemaat Tuhan GBI Hosana. Engkau melihat keadaan jemaat-Mu satu persatu ya Bapa. Kami masih beribadah online Tuhan. Biarlah ibadah online tidak mengurangi kehadiran-Mu Tuhan di rumah tangga kami masing-masing. Jemaat Tuhan dilawat Tuhan. Mereka boleh mengalami Kristus. Dan mereka Tuhan hidup bergaul karib dengan Tuhan. Dan apapun masalah kehidupan di saat-saat ini, Engkau tetap bersama-sama dengan jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati jemaat-Mu yang berkekurangan. Tuhan, Engkau yang menyelesaikan Tuhan apapun yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Masalah demi masalah mereka boleh teratasi karena dekat dengan Tuhan. Kami boleh merasa aman dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya juga Engkau memberkati Bapa Gembala kami, yaitu Bapa Gembala kami Tuhan, Pak Cahya Yoel, bersama dengan keluarga. Kau urapi Tuhan dalam melayani jemaat-Mu, menggembalakan jemaat-Mu Tuhan. Kau berikan roh hikmat Tuhan, urapan yang selalu baru. Terima kasih juga Tuhan untuk Pemlog Tuhan, para pelayan Tuhan di dalam bidang mereka masing-masing ya Bapa, tim musik, pemuji, singer Tuhan, dan semua para pelayan yang terlibat di dalam ibadah online. Tuhan memberkati mereka, Tuhan Engkau memberkati mereka, dan tidak ada yang sia-sia di dalam melayani Engkau. Engkau memberkati di setiap ibadah ya Bapa, ibadah raya, ibadah doa, ibadah wanita, dan ibadah sekolah minggu. Engkau yang mengurapi para guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Engkau bersama-sama umat-Mu, dan kami peralaskan Tuhan kehidupan kami hanya di dalam nama satu nama, yaitu nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah doa Rabu malam pada saat ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita tunduk kepala. Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab pada saat ini Engkau telah memberkati kami. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Kami selalu disertai oleh kasih karunia-Mu. Dan saat ini ketika kami mau memberikan persembahan, biarlah Tuhan memberkati persembahan yang kami transfer. Dan kami percaya lewat persembahan yang kami transfer pada sore hari ini terus akan memberkati pekerjaan pelayanan-Mu di GBI Hosana. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, biarlah saat ini kita semua terus tetap tinggal dalam pimpinan dan penyertaan-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, kemurahan Kristus Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian bersama dengan keluarga di rumah, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, Amin. Amin.